pacarannya tetap kok pacaran baik-baik. Saya nggak maksiat kok, Ustaz. Saya pacarannya baik-baik kok, Ustaz. Kita nggak pernah kok sampai kebablasan, Ustaz. Nggak pernah, alhamdulillah. Saya pacarannya masih dalam koridor yang syar'i. Nggak ada pacaran syar'i itu. Yang namanya pacaran pasti berbuat maksiat. Sampai ada yang bilang, Ustaz, kalau saya pacaran tapi nggak ngapa-ngapain, apakah saya berdosa? Kalau pacaran, kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Itu aja. Kalau pacaran itu pasti ngapa-ngapain, pasti. Terkadang Allah mengajarkan kepada kita dipertemukan dengan seseorang yang menyakiti kita justru untuk membuat hati kita kuat, mental kita semakin hebat, iman kita bertumbuh untuk kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Allah timpakan kepada kita pedihnya pengharapan. Allah nggak mau kita berharap kepada selain Allah, maka Allah timpakan sakitnya harapanmu ketika engkau terlalu besar berharap kepada seseorang. Ada kalanya Allah pertemukan kita dengan seseorang yang ketika kita sangat mencintai dia, sangat mengharapkan dia, sangat merindukan dia, dan menginginkan dia untuk menjadi pasangan kita, tapi salah cara tempuhnya. Allah ingatkan dengan kemudian cara dia nyakitin kita dan dia mengkhianati cinta kita. Jangan ambil pusing, jadikan setiap tangismu justru taubat kepada Allah. Gak kayak gitu caranya. Bagi teman-teman sebagian kita mungkin mendengar kata orang yang diputusin sama pacarnya itu biasa aja. Wah, diputusin itu biasa aja. Tapi sesungguhnya bagi orang yang mengalami, bisa jadi bagi sahabat kita, bisa jadi itu masalah yang paling besar di kehidupannya. Jangan pernah meremehkan curhatan seseorang, itu nggak boleh. Bisa jadi itu masalah yang paling besar bagi dirinya. Ingat, ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Ini pengen ngelembutin hati buat kita simpan sampai takwa. Yang tadi yang harus kita ingat, kebaikan orang lain sama kita, keburukan kita sama orang. Ada dua hal yang harus kita lupakan, kebaikan kita sama orang lain dan keburukan orang lain sama kita. Wal afina anin nas, maafin aja. Seandainya manusia senantiasa melihat kesejatian cinta dari yang maha cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan senantiasa rahmatnya, berkahnya kepada dunia ini. Seandainya manusia dibukakan matanya, terutama mata hatinya, untuk melihat bagaimana kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas manusia akan mengatakan, tiada akan pernah aku sisakan di hati ini kecuali cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak capek ngejar seseorang yang nggak mau ngejar kamu sama sekali? Nggak capek lari sendirian? Ada yang tak pernah pergi meninggalkan kita meskipun kita sering pergi meninggalkannya. Siapa? Allah. Ingat-ingat nih quotesnya. Dan ada yang selalu pergi dan melupakan kita meskipun kita tidak pergi dan tidak pernah melupakannya. Siapa? Mantan. Ada kalanya Allah pertemukan kita dengan seseorang yang ketika kita sangat mencintai dia, sangat mengharapkan dia, sangat merindukan dia, dan menginginkan dia untuk menjadi pasangan kita, tapi salah cara tempuhnya. Allah ingatkan dengan kemudian cara dia nyakitin kita dan dia mengkhianati cinta kita. Karena pernikahan itu seperti bunga mawar. Kau tidak bisa menikmati keindahan cinta hanya dari bahagianya saja, tapi sempurnanya cinta juga karena ada duri dalam jalannya. Sempurnanya suatu hubungan pernikahan itu bukan karena selalu berbahagia di dalamnya, tapi karena ada konflik di dalamnya yang kemudian kita akan saling menerima satu dengan yang lain. Jangan terlalu mencinta seseorang, karena bisa jadi suatu waktu dia menjadi orang yang paling kamu benci. Jangan terlalu berlebih dalam membenci seseorang, karena suatu waktu dia akan menjadi orang yang paling kamu cinta. Suka dipertemukan dengan orang yang salah, jangan pernah menyesal. Dia sedang mengajar kamu bahwa tidak enak dikhianatin, maka jangan pernah kau mengkhianati orang. Dia sedang mengajarkan kepadamu bahwa dibohongi itu tidak enak, maka janganlah engkau berbohong.
Kau sedang diajarkan oleh dia bagaimana caranya kemudian kau selamat survive dari setiap ujian, yang terutama ujian paling berat adalah ujian perihal hati. Jangan pernah menyesali siapapun yang ada dalam kehidupanmu sampai hari ini. Dia memberikan pelajarannya masing-masing meskipun pengajarannya kadang buruk. Terkadang kita sebagai anak muda kadang nggak percaya bahwa proses ta'aruf, khitbah, nador, khitbah, kemudian akad nikah itu adalah suatu proses yang terbaik untuk pernikahan. Kita masih yakinnya saya harus pacaran dulu baru saya bisa nikah. Itu mindset anak muda rata-rata gitu. Alasannya gimana katanya? Kenapa harus pacaran dulu? Ustadz, gak mungkin saya harus pilih seorang suami yang saya gak tahu karakternya kayak gimana sebelum saya tahu dia dari pacaran dulu, Ustadz. Sehingga ketika saya pacaran ya minimal 3 tahun pacaran, kita akhirnya bisa tahu lah klop atau enggak klop. Mohon maaf, ini pahit tapi kenyataan. 3 tahun pacaran yang ada bukan mengetahui karakter dari calon suami yang tadi dianggap bahwa itu bisa menjadi jalan buat dia nikah, tapi hilang keperawanannya, bahkan hamil di luar nikah. Mungkin awalnya kita hijrah gara-gara kita diputusin sama seseorang, atau dikhianati sama seseorang, atau ditinggalkan oleh seseorang. Tapi kalau alasan itu terus, kita nggak akan bisa move up, bener-bener move up. Move up, bukan move on. Move on itu ke samping. Kalau move up itu langsung berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, gimana caranya ngelupain mantan, Ustaz? Kenapa mantan harus dilupakan sih? Mantan itu kan akronim dari manis dalam ingatan. Ya udahlah. Jodoh adalah cerminan dari diri. Kalau pengen baik jodohnya, maka perbaiki dirinya. Sesuatu yang menimpa kepada diri kita yang tidak mengenakan dan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa musibah yang paling besar? Musibah yang paling besar adalah ketika kita tahu itu kemaksiatan tapi masih kita lakukan. Musibah paling besar. Tahu itu salah dan bermasalah, tapi kita terus aja berusaha menjalankannya. Harusnya kita beribadah kepada Allah, dan kita tahu kita harus beribadah kepada Allah, tapi kita pura-pura nggak tahu kalau kita tahu. Terkadang Allah mengajarkan kepada kita dipertemukan dengan seseorang yang menyakiti kita justru untuk membuat hati kita kuat, mental kita semakin hebat, iman kita bertumbuh untuk kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Allah timpakan kepada kita pedihnya pengharapan, karena Allah maha pencemburu. Allah nggak mau kita berharap kepada selain Allah, maka Allah timpakan sakitnya harapanmu ketika engkau terlalu besar berharap kepada seseorang. Cinta adalah Surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulunya pakai aplikasi nggak baik, sekarang kemudian pakai aplikasi baik. Yang dulu ngedapetin dengan cara yang tidak baik, sekarang pakai cara yang baik. Yang dulu senengnya cari PL, sekarang kemudian berubah cari muslimah. Atau cari yang baik-baik deh. Yang dulu pakai cara yang tidak baik, sekarang yang baik. Hijrah semuanya pindah. Dengan semuanya pindah, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Maka Allah akan jadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rizki yang banyak. Nikmat, ternyata sendiri itu nikmat. Cuman kitanya aja yang nggak ngerasa nikmat. Sendiri itu jadi masalah ketika kesendirian ini kita tidak sadar bahwa kita sedang bersama Allah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah senantiasa bersamamu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah senantiasa menyukai, mencintai orang yang bertaubat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Man kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya benar-benar karena Allah dan Rasulnya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalkan sekedar mendapatkan pujian di dunia, sekedar pengen disebut suci, sekedar disebut pengen sok alim, brother, nah sayang banget kalau kita pengen dapetin itu, brother.
Jangan pernah bosan untuk memposting konten dakwah dalam Instagram kita, Facebook kita, WhatsApp kita, semua sosial media yang kita miliki. Meskipun tidak ada orang yang merespon, tapi ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Thank you.